tuntutan ini menurut Darwin Prince. Nah, Darwin Prince ini bukan menurut saya pribadi. Darwin Prince menyatakan bahwa rekuisitor itu adalah suatu surat tuntutan yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang dibacakan dan ditandatangani, yang selanjutnya diserahkan kepada pengadilan dan kepada terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel YouTube Rusmik 27. Kali ini kita memang berada di outdoor ya. Saya sedang menunggu persidangan di depan pengadilan negeri Pekanbaru. Nah, ini terkait dengan adanya pertanyaan beberapa subscriber kemarin tentang istilah yang digunakan di dalam hukum acara pidana, yaitu rekuisitor. Apa itu rekuisitor? Jadi perlu sedikit saya jelaskan, saya sampaikan, kalau mungkin nanti dalam penjelasan ini suaranya agak berisik, ya kita sekarang maklumi saja karena memang kondisi saat ini sedang berada di pinggir jalan di depan pengadilan negeri Pekanbaru. Nah, rekuisitor itu adalah bahasa lain atau bentuk lain dari namanya surat tuntutan. Jadi di dalam proses hukum acara pidana atau di dalam penegakan hukum pidana di pengadilan itu ada yang kita kenal dengan nama pertama itu ada dakwaan. Nah, setelah dakwaan ini dibacakan, nanti si terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk mengajukan yang namanya eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan itu. Apakah dakwaannya bersifat cacat formal, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau ada hal-hal lain yang tidak semestinya dimuat di dalam dakwaan itu. Nah, ini dilakukan di dalam tahap eksepsi atau disebut dengan bantahan. Nah, setelah dakwaan dan bantahan ini diselesaikan prosesnya, maka proses selanjutnya adalah masuk kepada pemeriksaan perkara. Nah, setelah dalam pemeriksaan perkara ini nanti diperiksa apakah saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini nanti bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di dalam persidangan tersebut. Nah, kalau tidak terbukti, nah konsekuensinya apa? Kalau tidak terbukti dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka mau tidak mau demi hukum, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus membebaskan terdakwa dari segala bentuk dakwaan yang ada dalam proses persidangan ini. Setelah pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang membantah isi dakwaan yang diajukan oleh penuntut. Mulai dari saksi yang meringankan yang biasa disebut dengan istilah ada charge. Ada charge ini adalah haknya terdakwa untuk diajukan di muka persidangan, dimintai keterangannya, yang pada intinya adalah memberikan pembelaan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidaklah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaan. Apakah setelah pemeriksaan saksi ada charge ini pemeriksaan dinyatakan selesai? Tidak, ya. Karena setelah pemeriksaan saksi ada charge, selanjutnya apakah terdakwa juga ingin mengajukan yang namanya ahli. Nah, ahli pidana atau ahli administrasi negara atau ahli apa saja, yang penting keterangan ahli ini memberikan suatu dampak positif bagi suatu perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa, bahwa bukan terdakwa lah yang melakukannya. Nah, inilah fungsi ahli yang digunakan di dalam hukum acara pidana. Selanjutnya setelah selesai pemeriksaan ahli, pemeriksaan charge, pemeriksaan ahli selesai, juga untuk pengajuan bukti, nanti
selesai diperiksa di persidangan, selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Nah, terdakwa diambil keterangannya di depan pengadilan. Semua bukti yang diajukan oleh jaksa harus dicocokkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut. Nah, apakah memang terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidananya atau memang ada perbuatan pidana tetapi bukan terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan ini yang melakukannya, tetapi mungkin bisa saja atau bisa jadi ada terdakwa-terdakwa lain yang melakukan perbuatan itu. Ataukah memang perbuatan itu ada tetapi dalam klasifikasi hukum dia bukan sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, maka banyak probability yang terjadi di dalam suatu proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya lalui, ada juga kadangkala majelis hakim tersebut melakukan pemeriksaan terdakwa itu sebelum dilakukan pemeriksaan saksi adecan, saksi ahli meringankan dari terdakwa itu sendiri. Tetapi terdakwanya yang terlebih dahulu diperiksa. Ketentuan ini tidak ada suatu aturan baku yang mengatur bahwa terdakwa harus diperiksa terakhir kali. Tetapi ini adalah tergantung kepada kebijakan yang diambil oleh majelis hakim yang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya. Selanjutnya, ketika pemeriksaan saksi, bukti dari jaksa selesai, bukti saksi adecas, ahli adecas, dan bukti-bukti yang meringankan dari terdakwa juga selesai dilakukan pemeriksaannya, maka tahapan yang harus dilalui selanjutnya adalah tuntutan. Nah, inilah di dalam bahasa lain disebut dengan istilah requisitor. Nah, requisitor ini adalah menggunakan istilah asing atau bisa juga mungkin disebut dalam bahasa Latin. Requisitor atau tuntutan ini menurut Darwin Prince. Nah, Darwin Prince ini bukan menurut saya pribadi. Darwin Prince menyatakan bahwa requisitor itu adalah suatu surat tuntutan yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang dibacakan dan ditandatangani, yang selanjutnya diserahkan kepada pengadilan dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, inilah requisitor dan disebut juga dalam bahasa lain sebagai sebuah tuntutan atau ada juga yang menyebut dengan istilah surat tuntutan. Nah, ketika requisitor yang sudah dilakukan, maka masuk kepada tahap selanjutnya yaitu hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Nah, pembelaan diri ini dalam bahasa hukumnya disebut dengan pledoi. Apa saja unsur yang harus diperlukan di dalam pledoi nanti kita sampaikan lagi di dalam video pembahasan selanjutnya. Nah, di mana diatur di dalam kitab tentang hukum acara pidana tentang requisitor ini? Requisitor ini diatur di dalam pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika sudah selesai dilakukan requisitor, maka seperti yang saya jelaskan tadi, tahapan selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Nah, pembelaan diri ini secara singkat mungkin saya sampaikan dalam video ini bahwa bisa dilakukan sendiri langsung oleh terdakwa atau melalui penasihat hukum yang telah ditunjuk sebelumnya mendampingi terdakwa di dalam persidangan. Nah, ada kalanya dilakukan secara kombinasi, ada kalanya juga dilakukan oleh terdakwa saja atau dilakukan oleh penasihat hukumnya saja. Nah, tahapan selanjutnya setelah diberi kesempatan melakukan pembelaan, nah ini adalah tahapan yang paling krusial dalam sebuah pemeriksaan perkara, di mana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan memberikan suatu putusan pengadilan yang mengakhiri semua proses pengadilan pada tingkat pertama. Nah, pada tingkat pertama ini, apakah putusannya itu menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar suatu aturan pidana atau ketentuan pidana atau tidak, tentunya harus bersandarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga dengan demikian tidak boleh
dalam satu surat tuntutan itu mengambil keterangan di luar fakta persidangan. Nah, karena yang berlaku sebagai keterangan saksi dan keterangan yang meringankan itu dan keterangan terdakwa adalah apa yang diucapkan di depan persidangan, di depan majelis hakim. Sehingga apapun keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian atau di penyidikan itu bisa tidak berlaku ketika berita acara pemeriksaan itu dibantah oleh saksi atau terdakwa di depan persidangan. Nah, maka dari itu sekali lagi saya tegaskan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli atau bukti yang dijadikan sebagai fakta persidangan adalah apa yang diucapkan dan disampaikan di depan persidangan. Oke, demikian pencerahan singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya pada siang hari ini untuk mengikuti persidangan pidana di pengadilan. Lebih kurang, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengetahuan kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.